Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 18. KPPK 18, mulia bagi namanya. KPPK nomor 18, mulia bagi namanya. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi Engkaulah terang yang kekal, bangsa-bangsa umat semua puji Raja yang kekal. Mulia, mulia, mulia bagi tata mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia, mulia bagi Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan melakukan dan menaikkan beberapa pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kesempatan di mana kami boleh ada di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih karena kami tahu ini semua bukan karena kebaikan kami, tetapi karena Engkau sendiri yang telah membenarkan kami dan melayakkan kami untuk ada di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, ampuni setiap kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan, kesalahan yang mungkin kami pikirkan, dosa-dosa yang kami perkatakan, dan juga Tuhan kami memohon ampun untuk setiap perbuatan-perbuatan baik yang tidak kami lakukan ataupun lupa kami lakukan.
Engkau sendiri yang boleh melayakkan kami Tuhan. Engkau sendiri yang boleh mengampuni setiap dosa-dosa ini. Terlebih pada saat ini, pada saat kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh mendengarkan doa-doa kami dan menjawabnya sesuai dengan rencana-Mu. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, khususnya di dalam bulan misi ini, kami berdoa untuk kelemahan kami, di mana banyak kali kami merasa takut untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menyatakan siapa Kristus yang kami kenal. Tuhan, pada hari ini kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami keberanian, bagaimana kami bisa menyatakan kasih, sekaligus kami boleh menyatakan kebenaran-Mu. Biarlah sungguh Tuhan di bulan misi ini, pada saat gereja Tuhan memberikan cara-cara bagaimana kami boleh memberitakan Injil Tuhan, kami boleh melakukannya Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami pada bulan misi kali ini boleh ditemukan setia dan taat, boleh memberitakan nama Tuhan, boleh membuat nama-Mu dikenal. Dan biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh menolong kami, memberikan satu dorongan yang sungguh-sungguh kuat agar kami boleh dengan berani menyatakan siapa Engkau dengan segala kasih. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan untuk pemilihan umum untuk kepala-kepala daerah yang akan diadakan di beberapa tempat dan terkhusus di Surabaya. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang mau menolong setiap pemerintah yang akan berbagian untuk mengurusi hal ini, untuk Satgas yang akan ditugaskan. Biarlah sungguh Tuhan mereka boleh diberikan hikmat bagaimana bisa memberikan alur pemilihan umum, pemberian suara dengan baik, supaya kami bisa memberikan suara dengan rasa yang aman. Biarlah sungguh setiap bilik-bilik pemilihan umum pada berbagai tempat di Surabaya ini Tuhan sendiri yang mau menolong agar boleh dikawal dengan satu prosedur kesehatan yang ketat. Dan sungguh Tuhan, pada saat pemilihan umum seperti ini kami sungguh bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, agar setiap hasilnya tetap boleh merupakan hasil yang terbuka, hasil yang jujur, supaya pemerintah-pemerintah yang akan diangkat nanti merupakan orang-orang yang sungguh-sungguh memikirkan warganya. Dan kami juga berdoa pada hari ini untuk jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh, jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang baru sakit ataupun yang sudah lama dan belum sembuh. Tuhan, kami berdoa kiranya kami semuanya boleh tahu dengan sungguh-sungguh bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Biarlah sungguh Tuhan pada saat jemaat Tuhan ini sedang dalam lemah tubuh, iman mereka boleh semakin dikuatkan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberikan penghiburan, Engkau sendiri yang boleh memberikan kecukupan, dan Engkau sendiri yang boleh memakai gereja-Mu Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan ada, Tuhan setia, dan Tuhan peduli. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan setiap doa ini, kiranya Engkau sendiri yang boleh menjawabnya sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman kita. Kita akan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita.
kita akan melakukan bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan pada hari ini diambil dari Roma pasal 10, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Kita akan melakukan pembacaan secara bergantian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita sekali lagi akan mempersiapkan hati, kita akan menyanyikan lagu puji-pujian dari KPPK untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. KPPK 226, Ku sesal akan diriku. KPPK 226, Ku sesal akan diriku. Ku sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Rahmat-Mu sungguh ajaiblah, tak Kau tinggalkan daku. Berdoa bagi seteru, darah kudus-Ku diberi. Kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Dan kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Dengan kasih-Mu yang besar, taklukkanlah si aku. Jadikan aku milik-Mu, untuk masukkan nama-Mu. Sandar rahmat kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat-Mu kataku, hanya mengasihi-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan jikalau pada minggu ini kita boleh kembali bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan.
Sebelumnya saya rindu mengajak jemaat sekalian boleh menyapa anggota keluarga di rumah masing-masing. Katakan kepada anggota keluarga kita, Tuhan mengasihimu. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mengasihimu. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober kita di gereja kita memasuki bulan misi. Maka di sepanjang bulan Oktober ini kita akan bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkenaan atau berkaitan dengan pekerjaan misi yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian, dan bagaimana kita boleh mengerti firman Tuhan, makin mengenal akan Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang memberikan perintah supaya kita boleh melayani Dia di ladang misinya. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, yaitu kita mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu adalah sahabat kita, mungkin itu adalah karyawan kita, siapa saja, tetangga kita, siapa saja orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu menjadi satu tanggung jawab bagi kita sekalian untuk boleh menyatakan Kristus Tuhan kepada mereka. Namun bagaimana kita boleh menyatakan kasih Tuhan itu kepada mereka? Bagaimana kita boleh menjangkau jiwa-jiwa itu bagi Tuhan? Kita tahu ada berbagai macam hambatan, ada berbagai macam kendala. Apakah kita bisa menggunakan segala cara? Yang penting mereka percaya Tuhan. Misalkan, jikalau kita mempunyai kawan-kawan yang ada di sekitar kita, mereka itu suka sekali yang namanya satu kehidupan, yaitu mungkin mereka suka minum-minum, atau mereka mungkin suka sebuah kehidupan malam. Lalu kita mau menjangkau mereka, lalu kita berkata, Tuhan tolong beri kepada saya hati, yaitu saya mau jadi sama seperti mereka. Saya pergi minum-minum juga supaya saya diterima. Saya juga mungkin menghadapi atau saya menghabiskan malam-malam itu ikut di dalam kehidupan malam bersama kawan-kawan saya supaya saya diterima. Dan bagaimana melalui hal itu kemudian nanti mereka boleh juga mengenal Kristus Tuhan yang saya sembah. Apakah bolehkah kita menjadi seperti dunia ini? Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terlebih lagi kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, dan biarlah Roh Kudus pimpin hamba-Mu. Boleh Engkau pakai menyatakan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami mengerti, sehingga di dalam hidup kami semua kami boleh menjadi orang-orang yang taat, dan kami boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang 19 sampai 23, di sana kita menemukan ada sebuah ungkapan yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu ungkapan apa? Ungkapan menjadi seperti. Ungkapan ini itu dikatakan oleh Rasul Paulus bukan hanya satu kali, tetapi ungkapan ini dikatakan oleh Rasul Paulus itu sampai 4 kali. Artinya apa? Artinya Paulus di dalam hal ini dia bukan hanya sekilas terfikir dan menerapkannya, tetapi dikatakan Paulus 4 kali menuliskan hal ini, berarti dia dengan sengaja membawa dirinya menjadi seperti di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Yang pertama kita boleh lihat Paulus berkata, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Yang kedua Paulus mengatakan, bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Yang ketiga, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan yang keempat, bagi orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah. Kita boleh melihat di sini bagaimana Paulus memberikan satu penekanan yang jelas. Artinya di sini tidak sekilas terfikir lalu Paulus kemudian menuliskannya, tetapi dengan satu pemikiran yang jelas, dengan satu kesadaran yang jelas, Paulus itu menuliskan dia menjadi seperti di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Lalu kemudian diberikan satu kesimpulan di bagian akhir, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Atau dengan kata lain, di sana ada satu kandungan, bagi semua orang aku telah menjadi seperti segala-galanya. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Rasul Paulus di dalam konsepnya, waktu ia membagikan atau waktu ia melayani Tuhan, waktu ia masuk ke dalam ladang pelayanan, ada satu konsep menjadi seperti. Ia sedang bicara soal ladang di mana ia boleh diutus. Di dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga akan menjumpai berbagai macam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Ada background yang berbeda-beda, mungkin yang beda situasinya, mungkin yang beda itu budayanya, mungkin yang berbeda adalah kita berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai epistemologi yang berbeda dengan kita, yaitu cara berpikir yang berbeda dan sebagainya. Ada banyak sekali yang kita jumpai di dalam ladang pelayanan. Nah, dengan satu ungkapan atau dengan satu kesimpulan bahwa kita mengerti di dalam setiap pelayanan ada yang namanya tantangan, kontekstualisasi yang harus kita hadapi ketika kita mau menjangkau jiwa bagi Tuhan, ketika kita mau memberitakan Injil dalam ladang yang Tuhan boleh sediakan. Kita boleh lihat ada contoh, misalkan ada seorang hamba Tuhan yang kemudian ia membuat atau dia membuat satu ibadah ya, satu pelayanan untuk boleh menjangkau orang-orang yang ia mau jangkau. Dengan cara apa? Ia membangun ya sebuah tempat yang mirip dengan diskotik. Jadi dia mempunyai satu pemikiran bagaimana menjangkau orang-orang supaya boleh datang. Kalau mereka datang ke gereja mungkin mereka kesulitan. Kalau mereka datang mereka tidak biasa dengan tempat itu. Oleh karena itu dia buat satu persekutuan di mana didesain di sana ada lampu yang kelap-kelip, kemudian dilayani dengan tari-tarian yang seperti musiknya itu seperti ada di dalam diskotik. Seluruh iramanya didesain dengan baik, didesain dengan bagus, dengan kualitas yang bagus. Semua itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian ia mulai mengundang semua orang-orang boleh datang, termasuk teman-temannya yang biasanya suka di dalam datang pergi ke nightclub atau pergi ke diskotik atau di tempat-tempat yang demikian. Maka semua orang itu datang, dan ketika semua orang itu datang, maka kemudian dia mulai menyampaikan Injil Tuhan. Ia menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada mereka.
Menurut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ini merupakan satu kontekstualisasi yang benar? Apakah demikian? Maka kita boleh menyampaikan Injil Tuhan dan kemudian kita mengubah yang namanya gereja Tuhan kemudian menjadi satu tempat yang disesuaikan dengan maunya ladang kita, yang disesuaikan untuk boleh menjangkau apa yang dunia ini mau. Kemudian gereja disulap menjadi satu tempat entertainment dan dengan satu tujuan, memberitakan Injil. Apakah demikian? Seorang penulis yang sangat terkenal yang berkaitan dengan kontekstualisasi yang bernama David Hasselgraff, dia mengatakan bahwa orang Kristen liberal itu mengadakan satu relasi dengan dunia ini dengan bentuk kontekstualisasi yang mereka mau bentuk yang namanya satu Injil yang baru, yang mensinkretiskan atau mencampurkan antara apa yang diinginkan oleh manusia dan dengan apa yang Tuhan mau perintahkan dicampur menjadi satu, sehingga mereka kemudian menghasilkan satu Injil yang baru yang dinamakan Injil sinkretis di dalam spiritualitas dari berbagai agama. Nah, ini menurut David Hasselgraff ini adalah satu teguran keras di dalam kekristenan. Penginjilan atau misi untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa memang tugas daripada setiap orang percaya, setiap orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Gereja Tuhan harus melakukan yang namanya misi Tuhan. Tetapi di dalam menjangkau jiwa-jiwa, di dalam setiap ladang ada kontekstualisasi yang kita jumpai, tapi kita harus berhati-hati. Di dalam bagian ini David Hasselgraff mengatakan ini bukan satu kontekstualisasi yang tepat. Di lain pihak ada seorang penulis juga yang cukup terkenal yang bernama Richard Niebuhr. Dia berkatakan bahwa di sini di dalam budaya itu ada satu macam model bagaimana orang itu mau mengatasi budaya, bagaimana orang mau menyatakan Kristus di tengah-tengah budaya itu dengan apa? Dengan bagaimana membentuk Kristus dari budaya itu. Sehingga ini dinamakan apa? Kristus dari budaya atau Christ of culture. Maka di sini terbentuk satu masalah yang besar di dalam konsep pandangan ini. Maka di sana terjadi yang dinamakan apa? Distorsi daripada pribadi Kristus. Karena pribadi Kristus di sana dibentuk oleh budaya dan mempengaruhi dan membentuk maunya Kristus yang seperti apa. Maka ini sebenarnya menghadirkan yang namanya ilah lain, meskipun namanya itu adalah Kristus, meskipun beritanya adalah Injil. Maka di dalam bagian ini Richard Niebuhr pun mengatakan ini adalah model yang tidak tepat dan model yang tidak boleh dilakukan di dalam kontekstualisasi, di dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu waktu kita melihat, waktu kita membaca, ketika Paulus mengatakan sampai 4 kali bahwa Paulus mengatakan aku menjadi seperti, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dan seterusnya. Apakah Paulus ini sedang melakukan hal yang sama yang seperti yang sudah dibicarakan oleh David Hasselgraff ataupun oleh Richard Niebuhr? Mari kita bersama-sama melihat bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengatakan aku menjadi seperti, maka di sini Paulus tidak sedang mengkompromikan atau mensinkretiskan Injil Tuhan, ataupun ia sedang bagaimana membawa budaya yang ada itu membentuk satu Kristus yang baru. Tidak. Mengapa? Sebab tujuan Paulus itu sangat jelas, bahkan juga sampai ditekankan 4 kali di dalam perikop yang kita baca. Yaitu apa? Yaitu supaya aku dapat memenangkan mereka. Supaya aku dapat memenangkan mereka. Di dalam bagian ini Paulus justru mau membawa mereka kepada Kristus. Paulus mau menyatakan Kristus kepada mereka. Tujuannya jelas. Bukan Paulus kemudian yang terlebur di sana, bukan kemudian imannya yang menyatu ke sana, tetapi menarik mereka untuk boleh datang kepada Kristus dan meninggalkan segala sesuatu yang berlawanan atau yang tidak sesuai dengan Kristus. Maka menjadi seperti di dalam konteks yang kita baca dalam perikop ini dapat dikatakan merujuk kepada satu konteks ladang pelayanan
Tetapi dalam hal ini merupakan satu pendekatan atau cara yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjadi satu pengantar awal di dalam pelayanannya, atau kita katakan point of contact. Sebuah point of contact, sebuah titik kontak untuk masuk di dalam pelayanannya. Kemudian setelah boleh masuk dalam situasi itu, maka kemudian Paulus boleh menyampaikan berita firman yang sesungguhnya, yang tidak dikompromikan, yaitu berita Injil tentang Kristus Sang Mesias. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks Injil mungkin berubah-ubah. Zaman Paulus kemudian sampai kepada zaman kita, itu ada banyak sekali zaman perubahan di dalamnya. Sampai masa-masa seperti sekarang ini adalah sebuah konteks Injil mungkin berubah. Tetapi konten Injil yang diberitakan itu tetap sama esensinya. Tidak ada kompromi dan tidak ada sinkretis. Demikian juga saat waktu Paulus memberitakan hal ini, maka Paulus tahu dia punya konteks Injil dan ia memberitakan konten Injil yang tidak dikompromikan. Konteks Paulus pada saat itu ia melayani orang-orang di Korintus. Mereka di Korintus ada dua macam orang. Paling tidak di sana ada orang Yahudi dan kemudian adalah orang Yunani. Dan orang Yunani dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu orang Yunani yang di bawah hukum Taurat, artinya mereka yang sudah orang Yunani yang sudah percaya dan masuk menjadi agama orang-orang Yahudi, itu biasa disebut kaum proselyt. Dan yang satunya lagi yang mereka yang tidak di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus mengerti dia punya konteks, maka dia di sana dia menjangkau mereka. Maka ia berkata, waktu ia berkata aku menjadi seperti, Paulus tidak sedang menyesuaikan Injil Kristus. Tidak, sekali lagi pada saat Paulus mengatakan aku menjadi seperti, Paulus tidak sedang menyesuaikan Injil Kristus, tetapi ia sedang menjalin satu hubungan untuk boleh membangun satu point of contact. Untuk apa? Masuk kemudian memberitakan Injil Kristus yang sejati kepada mereka dan menarik mereka, baik itu orang Yahudi ataupun mereka orang Yunani, boleh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh lihat di sini bagaimana di dalam bagian ini kemudian tadi satu tokoh yang sudah saya sebut yang bernama Richard Niebuhr, dia mengusulkan ada satu model kontekstualisasi yang seharusnya boleh dikembangkan dan boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu bagaimana Christ atau Kristus mentransformasi budaya, atau Kristus yang mentransformasi di mana kita pergi melayani di setiap ladang yang kita jumpai. Nah, melalui konsep Kristus yang mentransformasi ini, maka kita boleh melihat Kristus hadir di sana. Injil yang diberitakan itu tidak disesuaikan, dan bagaimana manusia itu boleh ditarik kembali untuk boleh jalan kepada jalan yang sesungguhnya. Dan relasi antara manusia dan Allah itu boleh tetap terbentuk, dan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan perintah, kita juga boleh berbagian dalam pekerjaan Tuhan ini, karena di dalam pimpinannya kita mengerti dengan jelas. Waktu kita masuk ke dalam sebuah konteks, waktu kita masuk ke dalam sebuah ladang, kita mengerti bahwa diri kita datang itu bukan untuk kita yang kemudian menyesuaikan Injil, tetapi kita justru mentransformasi mereka yang ada di sana, boleh memenangkan mereka bagi kerajaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di dalam bagian ini saya mau menyimpulkan, waktu kita masuk ke dalam ladang yang berbeda ini, maka ketika Paulus itu mengatakan aku menjadi seperti, maka Paulus itu dengan sangat jelas, sekali lagi saya katakan, Paulus menyatakan bahwa konteks mungkin berubah, tetapi konten Injil tidak pernah berubah. Dan konten Injil ini harus setia dan harus bermakna dan boleh dikomunikasikan dengan benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk lagi ke dalam bagian berikutnya. Pada ayat
kita akan sekarang, kalau tadi kita sudah membahas ayat yang 20 sampai 22, yang di dalam bagiannya kita melihat Paulus mengatakan aku menjadi seperti. Sekarang saya mau kita melihat ke ayatnya yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Di sini ayat 19 Paulus mengatakan dua ungkapan. Yang pertama adalah sungguh pun aku bebas. Tetapi kemudian dikontraskan bahwa dia yang bebas itu dia menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Korintus adalah kota metropolitan yang sangat ramai pada saat itu, dan gaya hidup yang bebas berbuat sekehendak diri menjadi hal yang lumrah yang boleh terjadi di sana. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya keberadaan satu kuil yang namanya Afrodit, di mana di kuil tersebut kuil itu menyediakan 1000 pelacur bakti yang akan melayani dengan bebas para pengunjung yang datang di sana. Kita boleh melihat di satu kota Korintus pada zaman itu sudah ada satu pemikiran, satu kehidupan yang begitu bebas. Maka waktu Paulus mengatakan kata bebas ini, ia menggunakan satu kata bebas dengan satu pengertian yang sangat berbeda untuk boleh apa? Untuk boleh memberikan satu makna yang benar, untuk boleh mengembalikan, untuk boleh menyadarkan setiap orang-orang yang di sana. Pada saat Paulus mengatakan kata bebas, ia menghubungkan dengan suatu tindakan aktif yang nyata, yaitu menjadikan dirinya hamba. Seorang yang bebas seharusnya melakukan apa yang dikehendaki dengan sesuka hatinya. Namun Paulus memiliki pemahaman yang berbeda. Ia justru menyatakan kebebasannya bukan untuk dipakai sesuka hatinya, tetapi dipakai untuk boleh melayani orang-orang yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidupnya. Di telinga orang-orang Korintus, kata bebas ini akan lebih lumrah dipahami bahwa mereka yang bebas berarti menjadikan diri mereka sendiri sebagai tuan, sehingga mereka yang menentukan apa yang mereka mau, dan mereka mau buat apa saja yang sebebas-bebasnya. Sangat berbeda sekali. Paulus masuk dengan satu pemikiran yang tajam, yang langsung boleh mengoreksi, yang langsung boleh menyatakan kepada orang-orang yang mendengar Paulus di sana bahwa ketika ia berkata bebas, maka pada saat itu ia menjadikan dirinya sebagai hamba. Dengan jelas Paulus mau memberitahukan bahwa ia memakai kebebasannya bukan bagi kepentingan dirinya sendiri, tetapi ia mengingat untuk kepentingan jiwa-jiwa yang lain, yaitu untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Perhatikan, bagi Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sekalian? Permisi saya tanya, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, yang ditebus Tuhan, kita menjadi orang yang bebas. Apakah kita menggunakan seluruh kebebasan kita sesuka hati kita, atau kita memakai kebebasan kita untuk melayani Tuhan, menjadi hamba yang taat kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan? Bagaimana Paulus bisa mewujudkan hal ini? Kita boleh lihat di dalam seluruh pernyataan yang ditemukan di dalam tulisan Paulus, ada satu ungkapan yang sangat terkenal. Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Sekali lagi, Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Inilah yang menjadikan Paulus mengerti ketika ia hidup, ketika Tuhan memberikan kepada dia kebebasan, maka hidupnya itu menjadikan dirinya menjadi hamba bagi banyak orang, supaya ia melayani Kristus Yesus, Sang Tuan yang memegang penuh hidupnya. Paulus sadar dia bukan Tuan atas dirinya dan hidupnya, tetapi Yesus Kristuslah yang menjadi Tuan yang menguasai hidupnya. Inilah kunci penting yang menjadi landasan bagaimana Paulus bisa mengerti menggunakan kebebasannya dengan baik di dalam setiap ladang yang Tuhan perintahkan dia untuk pergi melayani. Dan dia di sana boleh masuk di dalam konteks yang ada, tetapi di dalam seluruh kebebasan yang ada itu tidak membuat dia akhirnya dia lupa
akan panggilannya, tetapi ia tetap sadar bahwa dirinya adalah hamba di hadapan Sang Tuhan, yaitu Kristus Yesus yang telah menebus hidupnya. Bagaimana dengan kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kunci penting untuk boleh membawa kita menjangkau jiwa-jiwa itu dimulai dengan hati yang rela menjadikan diri hamba semua orang. Oleh sebab kita adalah hamba Kristus. Ketika kita menjadikan diri kita hamba semua orang, ingat, bukan orang semua itu yang menjadi tuan, tidak. Jikalau orang itu semua menjadi tuan, nanti kita akan masuk di dalam kontekstualisasi yang salah. Akan terjadi yang namanya sinkretisme. Akan terjadi bagaimana Kristus yang dibentuk oleh budaya. Tidak. Tetapi kita tahu bahwa kita adalah hamba Kristus, maka kita mengerti diri kita hamba dan kita melayani tugas yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Ungkapan menjadikan diri hamba yang ada di ayat 19 ini selanjutnya oleh Paulus dilanjutkan dengan ungkapan apa? Dengan ungkapan menjadi seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, di dalam bahasa aslinya, sekarang saya mau lanjut sebentar di dalam bagian ini. Menjadi seperti dalam bahasa aslinya berasal dari kata ginomai. Nah, kata ginomai ini itu adalah akar kata yang sama yang juga dipakai di dalam Yohanes 1 ayat 14. Bunyinya apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apakah ini? Ini adalah inkarnasi, bukan? Ini adalah Allah yang datang ke tengah dunia ini, yang menjadi sama seperti kita, mengambil tubuh seperti kita manusia. Inkarnasi. Maka di dalam bagian ini kita boleh melihat bahwa inkarnasi itu menjadi satu model kontekstualisasi yang Tuhan telah berikan, yang Allah nyatakan menjadi satu model yang paling indah yang dinyatakan Allah kepada umatnya. Allah menjangkau dunia ini dengan mengirimkan anaknya yang tunggal menjadi seorang manusia dan namanya Yesus Kristus, dan Kristus merendahkan dirinya menjadi seorang hamba yang taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Alkitab menegaskan satu hal yang sangat penting di dalam Ibrani 4 ayat 15, yaitu sebab imam besar, yaitu Kristus yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini adalah model kontekstualisasi yang paling indah. Ketika Allah menjadi manusia, maka Allah berkomunikasi dengan manusia. Ia diam di antara kita. Tuhan mengalami, tahu apa namanya haus, tahu apa namanya lelah, tahu apa namanya lapar, pernah dicobai, mengalami penderitaan, pergumulan. Semuanya itu adalah ginomai atau menjadi seperti. Itu merupakan satu point of contact yang Tuhan pakai, yang Tuhan boleh hadirkan. Tapi di tengah-tengah seluruh keadaan itu, Kristus tidak tercemar oleh dosa. Ia tetap kudus adanya. Bahkan melalui hidupnya, ia menguduskan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan keselamatan bagi manusia boleh dinyatakan. Puji Tuhan. Inilah model kontekstualisasi yang terindah yang telah Allah nyatakan. Bukan hanya melalui firman-Nya, tetapi melalui hidup anak tunggalnya sendiri, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Pada bagian yang terakhir, saya akan menyimpulkan semua yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana kita boleh menjangkau dunia ini?
bagaimana kita boleh melaksanakan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang hidup bagi Dia. Maka ketika kita menjangkau jiwa bagi Kristus, kadang kita harus rela meninggalkan kenyamanan kita. Dengan apa? Dengan menjadi seperti. Untuk apa? Untuk menjalin hubungan sebagai suatu point of contact, supaya Injil Tuhan boleh diberitakan kepada orang lain. Kesimpulan yang kedua, menjadi seperti di dalam kontekstualisasi bukan berarti menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita memahami dan kita mengerti keadaan situasi ladang di mana kita diutus, dan kita dengan setia melayani Tuhan, menyatakan Injil Tuhan, menyatakan Kristus Tuhan, memenangkan orang-orang di ladang itu bagi Tuhan. Ketiga, inkarnasi menjadi model teladan bagi kita di dalam bermisi memberitakan Injil Kristus, boleh menjangkau jiwa-jiwa baginya. Yang keempat, Kristus menjadi landasan satu-satunya bagi kebebasan kita di dalam memberitakan Injil, di mana kita menjadikan diri kita hamba bagi orang lain demi Injil Tuhan, karena Kristus adalah Sang Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa, dan kita rindu banyak orang boleh mengenal Dia. Dan yang terakhir, kasih Kristuslah yang menjadi dorongan yang memberikan kita hati untuk senantiasa rela, senantiasa terus dipacu, senantiasa terus bersemangat untuk boleh apa? Boleh menghidupi semangat inkarnasi yang telah Allah nyatakan, yaitu kita hidup boleh rela menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan di dalam berbagai tantangan, bekerja giat melayani, boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali lagi diingatkan akan tugas dan panggilan kami untuk boleh memberitakan Injil Tuhan. Dimanapun kami boleh berada, ke tempat apapun Tuhan utus kami, biarlah Tuhan berikan kami hikmat bijaksana, sehingga kami boleh terus setia, boleh menyatakan Kristus Tuhan, boleh menyatakan Injil yang tidak dikompromikan. Kemanapun kami Tuhan pakai, kami boleh memenangkan sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memeteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman yang sudah kita dengar dari penginjil Ruslili. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 233. KPPK 233. Aku percaya padanya. Persembahan bisa disampaikan dengan berbagai cara yang sudah dipersiapkan oleh gereja. Tuhan, dia pasti tolong.
mampu. Asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Dia pemanduku, kawan yang setia. Dia di sisiku, Dia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan masih memperbolehkan kami memberikan persembahan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan setiap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tetapi kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk berbagian di dalam gereja Tuhan. Berkati untuk setiap uang yang terkumpul ini, biarlah sungguh Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memakainya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan tolong kami, ajar kami tidak hanya mempersembahkan uang yang mati ini, tetapi kami boleh mempersembahkan seluruh jiwa kami, seluruh hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Demikian ibadah pada hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi sebagai akhir dari ibadah pada hari ini, dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Rusdili. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian untuk terus hidup setia menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kemanapun Tuhan utus, boleh setia melayani Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. How to do mission in a new situation. Kali ini sampai kepada bagian yang keempat. Pada bagian ini kita akan bersama-sama mengikuti seminar misi dengan tema Muridku, Baptislah dan Ajarlah. Mari kita sama-sama menyatukan hati untuk hadir dalam seminar misi pada hari Jumat 16 Oktober pukul 7 malam. Jangan lupa ya, Jumat 16 Oktober pukul 7 malam.
Mari bersama-sama bersekutu di dalam seminar misi ini. Jangan lupa mengajak banyak orang untuk bisa bersama-sama hadir dan digerakkan di dalam bulan misi kali ini. Tuhan Yesus memberkati.